Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungannya dalam bahasa. Secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Saya akan menjelaskan tentang ejaan Van of Leeuwen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van of Leeuwen. Ejaan Van of Leeuwen merancang ejaan itu dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Mamoer, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van of Leeuwen ini adalah sebagai berikut. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang pada pajah dan sajang. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata koiroe, itoe, dan oemoer. Yang ketiga itu tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamoer, akal, ta, pa, dan dinamai. Ejaan Suewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suewandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van of Leeuwen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan penggantian ejaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf OE diganti dengan U seperti pada guru, itu, dan umur. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Yang ketiga itu kata ulang boleh diulangi dengan angka 2 seperti anak-anak, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti kata di pada di rumah. Di kebun disamakan dengan imbuhan, di pada ditulis, dan di karang. Ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu Selamat Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972 Amran Halim menyusun buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 September 1987. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan huruf. Contohnya, yang kedua, huruf-huruf di bawah ini yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Suwandi sebagai unsur pinjaman abjad asing diresmikan pemakaiannya. Contoh. Yang ketiga,
huruf-huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai. Contoh. Yang keempat, penulisan di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan yang dibedakan, yaitu di atau ke sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan di atau ke sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh. Dan yang kelima, kata ulang ditulis penuh dengan huruf. Tidak boleh digunakan angka 2. Contoh. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI ini menyempurnakan EYD. PUEBI ini berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan PUEBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong ai, au, oi ditambah e. Contohnya survei geyser. Geyser adalah mata air panas yang mengeluarkan uap air atau gas yang disemburkan ke udara. Yang kedua, penulisan huruf kapital untuk unsur julukan seperti jenderal, J-nya itu huruf besar, dewa, D-nya itu huruf besar, raja dangdut R dan D-nya itu huruf besar. 3. Penggunaan huruf tebal. Contohnya sebagai berikut. 4. Penggunaan bilangan digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi.